Assalamualaikum semua. Halo, apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Kangen rasanya beberapa hari ini tidak membuat video materi perkuliahan. Maka kali ini saya mau memaparkan secara highlight materi mengenai penyelesaian sengketa internasional secara hukum. Dalam paparan materi tersebut, saya menggunakan buku dari Prof. Sumaryo Suryokusumo, Prof. Setyaningsih, kemudian Prof. Sefriani, dan Bapak Jawahir. Oke, let's start again. Dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Kali ini saya membahas melalui jalur hukum. Sebelumnya saya sudah pernah membahas cara-cara melalui jalur politik atau jalur damai. Kalian bisa cek video saya sebelumnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang akan saya bahas yaitu melalui arbitrase dan yang kedua melalui Mahkamah Internasional. Perlu kalian ketahui bahwa arbitrase sudah dipergunakan sejak zaman Yunani dalam hukum internasional. Pada era Kristiani, sengketa-sengketa antara raja-raja dan penguasa diserahkan kepada arbitrase paus. Victoria Suarez Grotius telah menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam sejarah modern dikenal dalam Jade Treaty tahun 1794 antara Inggris dan Amerika yang mengatur tentang pembentukan 3 komisi campuran yang fungsinya untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sifatnya juga sukarela. Sebelumnya harus terlebih dahulu ada kehendak atau konsen dari negara-negara untuk menyerahkan kepada arbitrase. Kehendak negara-negara untuk tunduk kepada prosedur arbitrase khusus dapat diberikan sebelum terjadi sengketa, seperti dalam Mahkamah Arbitrase Permanen atau Permanent Arbitration Court yang dibentuk berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Arbitrase sebagai suatu cara dengan menggunakan pihak ketiga dapat dilakukan oleh satu individu yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih sebagai arbitrator tunggal atau wasit atau dalam istilahnya umpire, oleh satu kelompok individu yang ditunjuk untuk membentuk pengadilan arbitrase yang biasanya jumlahnya ganjil dari 3 sampai 5 arbitrator. Dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai menyatakan bahwa arbitrase internasional merupakan penyelesaian sengketa antara negara dengan hakim-hakimnya yang dipilih oleh para pihak dan atas dasar untuk mematuhi hukum yang diatur dalam pasal 15 dan 37 masing-masing dari konvensi tersebut. Salah satu sifat dari arbitrase merupakan satu cara yang menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum bagi para pihak. Kemudian juga putusannya bersifat final dan tidak ada upaya banding. Ada beberapa contoh penyelesaian melalui metode arbitrase yang telah menjadi referensi utama dalam hukum internasional. Antara lain kasus-kasus yang patut disebutkan diantaranya adalah The Tinoco Case tahun 1923, kemudian The Iron Palmas Case tahun 1928 dan The Trial Smelter Case pada tahun 1938 sampai 1941. Mungkin mahasiswa semua pernah mendengar istilah arbitrase dalam lingkup hukum nasional. Ya benar,
di dalam hukum nasional suatu negara, pastinya ada cara melalui arbitrase juga. Yang di Indonesia ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Di negara-negara lain juga ada badan arbitrasenya sendiri. Nah, itu berbeda dengan badan arbitrase atau arbitrase internasional yang saya bahas. Tetapi dalam hal ini, arbitrase internasional yang saya bahas itu pihaknya adalah negara dengan negara. Kalau dalam lingkup hukum nasional, pihaknya bisa negara dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu badan utama PBB telah dibentuk pada tahun 45 dalam konferensi PBB mengenai organisasi internasional UNSIO di San Francisco sebagai pengganti Permanent Court of International Justice yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa. Walaupun PBB mempunyai piagam tersendiri yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Mahkamah Internasional di dalam pasal 92 sampai 96 piagam, Mahkamah Internasional pun juga mempunyai instrumen pokok tersendiri seperti Statuta Mahkamah Internasional, di mana merupakan bagian integral dari piagam sesuai dengan pasal 92 piagam. Dengan demikian, anggota PBB dengan sendirinya atau istilahnya ipso facto menjadi pihak dari statuta tersebut yang diatur dalam pasal 93 ayat 1 piagam PBB. Sebagai anggota PBB, suatu negara sudah tentu terikat secara hukum pada putusan Mahkamah Internasional dalam setiap kasus di mana negara tersebut merupakan pihak dalam sengketa. Jika salah satu pihak dari sengketa itu melanggar kewajiban, maka pihak lainnya bisa mengajukan ke Dewan Keamanan PBB, yang jika dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat membuat rekomendasi atau memutuskan untuk mengambil langkah-langkah agar pihak yang melanggar itu melaksanakan Mahkamah Internasional yang diatur dalam pasal 94 ayat 2 piagam PBB. Menurut ketentuan dalam piagam, negara yang bukan menjadi anggota PBB pun dapat juga menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional. Dengan ketentuan, setiap kasus yang dimajukan kepada mahkamah harus diputuskan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB diatur dalam pasal 93 ayat 2 piagam. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, ibu kota dari negeri Belanda. Dianggap sebagai badan peradilan utama PBB atau Principal Judicial Organ sesuai dengan pasal 92 piagam. Karena sebagai suksesi dari Permanent Court of International Justice yang tadi saya bilang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa. Perlu digarisbawahi bahwa untuk mengajukan ke Mahkamah Internasional subjeknya harus negara. Jadi tidak bisa subjek hukum internasional lain. Misalnya organisasi internasional itu tidak bisa. Harus negara. Ada dua produk di dalam Mahkamah Internasional, yaitu judgment, yang kedua adalah advisory opinion. Putusan dari Mahkamah Internasional sama dengan putusan di arbitrase, bersifat final dan banding. Judgment merupakan putusan yang final dan tidak bisa dimintakan banding. Namun jika terjadi perselisihan arti dan lingkup putusan, maka mahkamah harus menjelaskan atas permintaan setiap para pihak. Di samping itu, judgment juga mengikat secara hukum hanya bagi para pihak yang bersengketa. Mahkamah Internasional juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan saran pendapat, atau yang tadi saya bilang adalah advisory opinion. Advisory opinion ini juga merupakan produk dari Mahkamah Internasional, yaitu suatu pandangan terhadap masalah-masalah hukum atas permintaan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, atau badan-badan lain yang mendapatkan
otorisasi. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Bye-bye.